Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi, pada pertemuan hari ini Bapak akan sampaikan mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah perlu kalian ketahui terkait dengan ketentuannya, persyaratannya yang mencakup. Karena dalam sholat berjamaah itu ada namanya imam, ada namanya makmum. Nah, yang dia menamakan berjamaah itu adalah lebih dari satu, ya, yang dikerjakan sholat secara bersama-sama, secara berbarengan, yang terdiri dari imam dan makmum. Nah, di sini sholat berjamaah itu sangat lebih diutamakan, sangat utama, dan derajatnya itu dibandingkan dengan sholat sendirian itu bandingannya adalah 27 derajat. Jadi alangkah ruginya kalau berkesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah kemudian dia tidak melaksanakannya dengan berjamaah, justru melaksanakannya sendiri atau bahkan tidak melaksanakan sholat. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, di sini akan Bapak jelaskan yang berhubungan dengan sholat berjamaah, yaitu yang sini ada namanya imam. Dan imam itu tidak semua orang bisa menjadi imam, ya, tidak bisa berhak menjadi imam. Di sini ada ketentuan, ada syarat-syarat yang diberlakukan. Yang pertama, sebagai imam dia harus seorang Islam. Nah, tidak boleh misalnya teman kalian ada agama non-Islam, mungkin Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya, ditunjuk untuk menjadi imam sholat, itu tidak boleh, ya. Karena kita seorang Islam, jadi imam harus dan wajib seorang yang Islam. Nah, itu yang pertama. Tidak sah sholatnya kalau bukan orang Islam yang menjadi imam. Kemudian dia berakal. Nah, dia harus berakal yang diperbolehkan untuk menjadi imam sholat. Kalau dia orang yang mungkin stres, mungkin gila, kurang akal, nah ini tidak diperkenankan untuk menjadi seorang imam. Kemudian dia laki-laki. Nah, ini kalau makmumnya itu ada perempuan, ada laki-laki, maka yang berhak menjadi imam adalah seorang yang laki-laki. Kecuali kalau semuanya perempuan, semua wanita, nah itu baru bisa wanita menjadi imam. Selama masih ada laki-laki yang memenuhi persyaratan, maka laki-lakilah yang harus menjadi imam. Kemudian seorang imam juga harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan juga dari najis. Nah, tidak boleh seorang imam itu mengimami sholat kalau dia dalam keadaan yang bernajis atau tidak suci. Nah, itu. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu bacaannya dia bagus. Selain bagus, dia bacaannya harus fasih, harus benar, sesuai makhraj, sesuai huruf yang sebenarnya. Nah, jadi tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan baca, dia Al-Fatihahnya harus bagus, ayat-ayat pendeknya juga harus bagus, makhrajnya harus tepat dan harus fasih. Nah, itu yang lebih baik. Kemudian dia memahami rukun-rukun sholat, tata cara sholat yang baik dan benar dia harus dipahami. Itu adalah syarat menjadi seorang imam yang baik. Kemudian juga imam tidak sedang menjadi makmum. Nah, nanti ada makmum, kemudian ada di belakangnya dia bermakmum kepada makmum, itu tidak boleh juga. Kalau ada imam dia bermakmum kepada imam. Nah, itu beberapa persyaratan, ya. Ada beberapa hal lagi, ya, tapi Bapak sebutkan beberapa hal saja yang menjadi persyaratan menjadi seorang imam. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya bacaannya sama-sama bagus, kemudian ketepatannya dia sama-sama tepat, sama-sama memahami tentang agama, dicari yang lebih tua. Nah, yang usianya lebih tua itulah yang diambil. Yang lebih bagus sikapnya, yang lebih bagus akhlaknya, nah itulah yang harus kita tunjuk sebagai imam.
Nah, itu adalah sebagai imam. Kalau yang sebagai makmum bagaimana? Makmum juga ada persyaratannya. Jadi tidak asal-asalan ngikut itu saja. Makmum ya tahu apa yang dilaksanakan oleh imam. Misalnya sholat zuhur, kalau sholat zuhur biar sama-sama satu sholat. Kemudian mengetahui gerakan-gerakan imam. Nah, makanya imam tuh harus bacanya harus ada juga yang dinyaringkan ya, biar diketahui oleh makmumnya. Setiap pergantian pergerakan kan ada takbir, itu sebagai kode agar yang di belakang bisa mengetahui. Nah, itu. Kemudian juga makmum dalam mengikuti gerakan imam tidak boleh mendahului. Nah, kadang ada tuh makmum kejar-kejaran dengan imam. Imam belum ruku, dia sudah rukuk duluan. Imam belum sujud, makmum sudah sujud duluan. Nah, ini tidak boleh ini. Bisa membatalkan sholat. Tunggu dulu imamnya kalau sudah ruku, nah baru disusul dengan makmum. Jangan duluan. Nah, itu sebagai persyaratan. Kalau makmumnya seperti itu duluan, ya nanti kan sia-sia juga berjamaahnya. Nah, kemudian juga agar salat berjamaahnya sah, nah dia harus tetap di dalam satu lingkup, tidak boleh berjauhan. Antara imam dengan makmum tidak boleh berjauhan, tidak boleh di beda tempat. Misalnya makmumnya imamnya di ruang satu, kemudian makmumnya di ruang seberang jalan. Nah, itu kan tidak bisa, harus satu tempat. Ada beberapa caranya ya, tidak terlalu jauh. Nah, kemudian syarat-syarat ketentuan syarat sahnya sholat yang lain juga harus terpenuhi agar semua menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.